Ada faba di balik program gentengisasi. Teman-teman pernah dengar rencana program gentengisasi? Kedengarannya seperti inovasi hijau yang keren kan, mengubah limbah menjadi bahan bangunan yang bermanfaat buat rakyat. Tapi tunggu dulu, kita harus melihat ada apa di balik itu. Di balik genteng-genteng itu tersimpan kenyataan pahit tentang tumpukan jumbo limbah faba atau fly ash and bottom ash, hasil pembakaran PLTU batubara yang jumlahnya sudah menjadi jutaan ton dan belum tertangani. Bayangkan Indonesia memproduksi sekitar 12,6 juta hingga 25,2 juta ton pada tahun 2025. Program gentengisasi ini seolah hadir sebagai pahlawan, tapi benarkah ini solusi tuntas bagi krisis limbah kita? Atau jangan-jangan ini cuma strategi cuci tangan korporasi agar tidak terbebani biaya pengelolaan limbah yang mahal? Mari kita bedah datanya secara objektif. Sejak faba dikeluarkan dari kategori limbah B3, melalui PP nomor 22 tahun 2021, aturan pemanfaatnya memang menjadi jauh lebih longgar. Masalahnya, kecepatan produksi genteng atau paving block ini ibarat tetesan air di tengah samudera jika dibandingkan dengan kecepatan pembakaran batu bara di PLTU kita. Secara kimia, faba memang mengandung oksida seperti silika, alumina, dan ferrioksida. Namun kita juga boleh lupa bahwa faba juga seringkali membawa jejak logam berat. Jika proses produksinya tidak diawasi dengan standar teknis yang ketat, bukannya memberi perlindungan, genteng ini justru bisa menjadi bom waktu kesehatan bagi warga yang tinggal di bawahnya. Apa kita sudah benar-benar melakukan uji pelindian yang transparan sebelum genteng ini sampai ke atap rumah warga? Kita harus berani bertanya, untuk siapa sebenarnya program ini dibuat? Jika tujuannya adalah ekonomi sirkular, seharusnya beban tanggung jawab tetap berada di pundak produsen limbah, bukan malah membuang beban tersebut ke masyarakat dengan dalih bantuan material bangunan. Dalam sistem ekonomi yang menghamba pada efisiensi biaya, mengeluarkan faba dari daftar limbah berbahaya adalah cara termudah bagi pengusaha PLTU untuk menghemat triliun rupiah biaya manajemen limbah. Ini adalah pola yang sama dengan kasus agraria lainnya. Keuntungan diambil dari segelintir pemodal, sementara risiko lingkungannya didistribusikan ke rakyat banyak. Menjadikan limbah batu bara sebagai bangunan tanpa peta jalan transisi energi bersih yang jelas hanyalah upaya mempermanenkan penggunaan energi kotor di negeri ini. Keadilan ekologi menuntut kita untuk tidak mudah percaya pada label ramah lingkungan yang instan. Kita butuh transparansi berapa persen limbah yang beneran terpakai dibandingkan yang terus menumpuk di asyar. Rakyat butuh energi yang benar bersih, bukan sekedar genteng yang dibuat dari sisa-sisa pembakaran yang merusak paru-paru bumi. Jangan sampai kita merasa terbantu dengan genteng murah, padahal kita sedang mewariskan lingkungan yang tercemar untuk anak cucu kita. Jadi menurut kalian, gentengisasi ini solusi kreatif atau sekedar greenwashing? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.